Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan membuat video lagi. Nah, kali ini adalah video yang sudah pasti menjadi tradisi gue gitu kan di channel ini. Nah, kira-kira video apa tuh? Iya bener banget, adalah line up anime summer 2023. Ya bisa bilang ini sudah masuk di penghujung spring dan pastinya gue akan membuat video line up gue karena memang ya you know lah. Jadi memang kan ini hitungannya kan sudah di penghujung gitu kan, udah kebanyakan masuk episode terakhir gitu kan. Nah makanya gue harus segera buat gitu kan agar tidak keteteran ketika nanti di akhir gitu kan. Nah makanya di sini gue minta tolong sih sebenarnya sih buat teman-teman gitu kan. Ada dua hal yang juga garis bawahi gitu kan biar kita sama-sama enak. Yang pertama adalah karena gue semakin kesini ya gue pastinya punya banyak temen gitu kan yang tahu channel ini gitu kan, yang pasti yang tahu tahu kalau misalkan ini reaction anime. Ya gue minta maaf sih, minta tolong juga gitu kan buat teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu cerita animenya gitu kan. Gue minta mohon dengan sangat untuk tidak terlalu spoiler lebih jauh gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah spoiler ya mohon maaf aja gitu kan. Gue pun juga tidak bisa menikmati anime itu dengan baik gitu kan. Ya you know, karena gue bukan manga reader dan gue juga bukan light novel reader gitu. Jadi makanya gue benar-benar cuma anime only yang memang di sini channelnya ya channel reaction gitu loh, bukan channel review. Jadi makanya gue minta tolong banget lah kalau misalkan teman-teman sudah tahu ceritanya, lebih baik teman-teman tahan gitu kan, jangan kasih tahu ceritanya lebih jauh yang nantinya gue akan berkurang experience-nya gitu ketika menonton animenya gitu. Ya itu sih karena sudah banyak kasusnya gitu kan, dan sangat disayangkan aja sih, tapi ya udahlah gitu kan, namanya juga teman-teman mungkin ada yang hilaf atau mungkin teman-teman ada yang nggak tahu juga kalau ini channel reaction, jadi udah gitu, nggak apa-apa. Gua sebenarnya nggak marah gitu, cuman ya itu mengurangi experience aja gitu. Dan yang kedua pastinya kalau misalkan ada teman-teman gitu kan yang tahu misalkan gini, misalkan gue lihat nih di sama-sama ini kan banyak banget ya bagus-bagus lah ibaratnya ini, kayaknya sih feeling gue sih bagus-bagus gitu kan, dan ternyata ada anime yang jauh dari jangkauan gue. Misalkan kayak ternyata gue bilang ini jelek tapi teman-teman bilang ini bagus, karena memang teman-teman ini misalnya manga reader atau like novel reader, setidaknya teman-teman ngasih tahu aja kalau misalnya ini anime bagus bang gitu, dan mungkin ada plotnya atau apa gitu yang membuat nanti abang bakal suka gitu, boleh gitu, boleh banget gitu ngasih tahu kalau misalkan ini layak untuk diikutin gitu kan. Jadi makanya itu, jadi kita sama-sama ini aja sih, sama-sama saling tahu aja lah gitu kan. Jadi biar gua nggak merasa menggurui, gua nggak merasa paling tahu paling bisa gitu kan, sedangkan teman-teman juga tidak usah takut gitu kan untuk kasih tahu ke gua gitu kan kira-kira yang mana yang bagus gitu kan. Ya itu sih, jadi sebatas teman-teman kasih rekomendasi aja sih apakah ini memang layak untuk diikutin apa enggak. Ya jadi banyak men ya, kalau gua hitung-hitung ya, kalau gua hitung-hitung di musim summer ini ada kurang lebih hampir ya 50 anime lebih kalau dengan spesial dan OVA ya. Jadi makanya nih gue bingung men karena gue benar buta banget dan gue nggak tahu apa yang harus gue ambil gitu kan, karena di sini sangat-sangat wow banget lah gitu. Dari OVA ya kan, OVA ONA spesial gitu kan, yang kira-kira mana sih yang kira-kira bisa kita lirik gitu kan. Otaku-chan udah pasti gak bakal gue lirik. Beyblade juga enggak ya kan, karena gue gak ngikutin. Ini juga tidak ya kan, ini mungkin ini sequel ya, gue nggak ikutin. Kyokai Senki gue nggak ngikutin sequelnya, ini banyak loh ini seriesnya, cuman gue nggak ngikutin. Ya ini memang sengaja gue simpen, maksudnya gini, sengaja gue nggak beritahu dulu, mungkin teman sudah tahu kali ya, tapi menurut gue kayaknya emang gue belum share sih ke community gitu kan. Ya, Tonikaku Kawaii Joshiko Hen, atau bisa dibilang ini adalah spesial episode yang nantinya bakal tayang di musim summer gitu kan. Dan ini menceritakan dengan sudut pandang NASA gitu kan. Entahlah gue apakah ini sekolah ya, di sekolah pada saat sekolah gitu kan, atau gimana gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada banyak karakter baru gitu kan, yang teman-teman baru bisa lihat gitu kan. Ada ini nih, yang ini mana tadi ya? Nah ini nih ya, Gecko Kaguya yang spesial dibawa oleh Aya Nero gitu.
Ya ini siapa sih yang nggak kangen Ayaneru kan? Ayaneru tuh jarang men, nggak jarang sih, maksud gua jarang denger lah ibaratnya Ayaneru kan beberapa musim ini gitu kan. Dan kali ini bawain Kaguya gitu, ya gue pasti bakal gue ambil gitu, pasti bakal gue reaction di musim summer. Cuma pertanyaannya, apakah tetap di Jumat malam atau beda gitu? Karena kalau gue lihat ini kan tambahan 4 episode gitu kan, berarti 12 Juli berarti harusnya hari Selasa ini. Iya Selasa berarti bisa lah. Oke, next. Nanatsu gua enggak, skip. Oku juga enggak. Azuren gua enggak ngikutin gamenya ya kan. Izuku Kuri juga enggak. Love Live ya, Love Live gua ikutin, harus gua tunggu ya kan. Dimana ini yang pasti menceritakan Ayumu kayaknya ya. Gue ingat gue Ayumu deh. Atau beda ini? Gue nggak tahu sih. Kayaknya Ayumu deh. Apa yang movie kali ya? Gue nggak tahu sih. Pokoknya kalau nggak ini movie-nya gitu, yang menceritakan Ayumu ketika di Inggris gitu kan, yang dimana bakal full Ayumu lah seperti itu. Cerita atau sudut pandang dari Ayumu gitu kan. Seperti itu. Ya gue nggak tahu sih apakah ini atau di movie-nya gitu kan. Tapi gue pasti bakal ngikutin. Tapi nggak janji kalau gue reaction apa enggak. Yang pasti Tonikawa pasti bakal gue ambil. Bastard gue nggak ngikutin seriesnya. Sumasuno no Fakri kayaknya enggak. Tapi mungkin bakal gue tonton aja sih, karena itu gue cuma ngikutin aja, tapi gue nggak reaction gitu. Hibiki ya pasti ya kan, cuman kayaknya ini nggak tahu sih apakah ini harusnya movie ya, apakah gue salah ngira ya, kayaknya movie deh. Ya movie bener ya, movie harusnya nih. Makanya kan ini mungkin akan jadi jalan nanti untuk masuk ke season 3 nya gitu. Gue bakal nunggu sih. Next, Hanma Baki gue ngikutin seriesnya. Nah ini Fate Strength. Jadi jujur gue tidak mengikuti series Fate gitu kan, nggak ngikutin karena gue takut nanti gue nggak nyambung atau gue nggak tahu ceritanya. Karena ya itu men, lu harus nonton series Fate dulu gitu baru bisa masuk atau nyambung soalnya cerita gitu kan. Tapi nggak tahu sih apakah ini movie atau spesial 1 episode gitu kan. Tapi gue yakin ini bakal rame sih ya kan, karena kan Fate kan banyak kan ininya apa namanya, udah masuk franchise juga kan. Gue yakin pasti bakal rame sih ya kan. Dan ini salah satu project juga gitu kan yang digarap sama bukan Awan waktu itu, apa ya, Aniplex ya, maksudnya soal Aniplex gitu kan, yang dimana Aniplex event banyak gitu kan mengumumkan project anime baru ya kan, season baru. Nah salah satunya adalah Fate Strength. Tapi gue nggak ngikutin, jadi gue minta maaf. Gotobun ya gue cuma nonton aja, tapi gue nggak bakal reaction karena ini menceritakan tentang ya hal-hal yang tidak diceritakan di animenya gitu. Jadi ini benar-benar di milking habis men. Kalau kurang lebih mirip sih seperti Horimiya ya, di atas lah, pokoknya mirip lah seperti Horimiya gitu kan, dimana Horimiya juga di milking gitu kan. Kalau masih populer, masih bisa diceritain, ya udah gitu loh. Maksudnya kalau masih bisa dianimein, ya kenapa enggak gitu kan. Makanya ini pihak mereka ini cukup cerdik gitu kan untuk mendapatkan cuan gitu kan. Nah ini uniknya ini studio SAF gitu, yang dimana lu lihat pasti akan sering ngelihat patah leher ya kan. Kalau kalian nonton ini pasti tahu lah, nonton anime gebesutan SAF gitu kan, pasti ini bakal banyak patah leher gitu. Pasti keren sih, maksud gue itu keren gitu, bukan ngeledek gitu, tapi emang keren kalau kita ngomongin SAF gitu kan. Ya itu sih, jadi ini udah beda banget sih apa namanya, animasinya ya kan, terus desain karakternya itu pasti kalian bakal sadar lah kalau ini emang SAF banget gitu. Makanya gue mungkin bakal nonton aja dan gue nggak bakal reaction. Next, ini apa nih? Harusnya ini movie dong.
masuknya movie dong, salah nih. Oke, lanjut movie. Ini tidak, ini juga tidak. Osomatsu gue nggak ngikutin. Osomatsu gue nggak ngikutin. Kayaknya gue mesti gini deh. Nah, ya. Osomatsu gue nggak ngikutin. City Hunter. City Hunter bukan? Oh bukan. Enggak, bukan. Ini juga enggak. Bisoujo juga enggak. Senland enggak. Ini juga enggak. Nah ini kalau pengen sih gue sebenarnya sih ngerasain movie gitu kan. Apalagi ini Aristoteles ini salah satu bisa dibilang movie yang cukup di spill lama gitu kan. Maksudnya dalam artian Mappa sebenarnya udah memberitahu banyak hal gitu kan soal ini anime gitu kan. Dan gue penasaran gitu kan ini bakal ceritain tentang apa gitu. Tapi yang jelas ini romance sih. Romance, ada drama juga gitu. Gue yakin bakal apa ya, kayak emosinya dapat banget sih. Cuma nggak tahu sih apakah bakal only Japan dulu atau nanti langsung apa namanya, bisa juga orang-orang worldwide bisa nonton gitu. Biasanya sih pasti only Japan dulu ya, maksudnya Japan only dulu, hanya penduduk Japan dulu yang nonton gitu kan. Baru nanti apakah nanti bisa langsung ke worldwide, bisa orang-orang dari luar selain Japan juga bisa nonton, ya kita tunggu aja gitu. Semoga sih masuk di Indo gitu. Lanjut, oke. Ini gua nggak lanjut, nggak ngikutin, jadi makanya nggak. Nihime gue masih ini sih, kalau Nihime gue terakhir kali masuk berapa ya? Kayaknya enggak sih, gue nggak ngikutin sampai terbaru sih, baru episode 3 atau episode 4 gitu kan. Dan karena emang tontonan gue banyak aja sih, jadi makanya kan mungkin gue bakal keep dulu. Tapi nggak tahu sih apakah gue bakal lanjut apa enggak, tapi yang jelas gue bakal keep dulu ya, itu karena tontonan gue banyak banget men, jadi makanya gue keep dulu gitu untuk Nihime gitu. Kalau ini udah pasti ternyata Aono Orchestra lanjut ya, jadi maksudnya emang nggak split cover ya kan, kayak kebanyakan anime di ya you know lah, kalau kan anime yang populer pasti jurus mereka adalah split cover gitu kan, untuk ya pastinya gitu untuk mempersiapkan lebih bagus lah ibaratnya. Jadi emang ini sih, ini pilihan sih menurut gua, jadi nggak orang-orang punya pemikiran kalau gue pengen lanjut 2 cover gitu kan langsung. Jadi kalau misalnya mereka udah siap, kenapa enggak gitu kan. Jadi makanya kan Aono Orchestra adalah salah satu jawaban gitu kan kalau kalian ingin melihat anime yang memang tidak split cover, maksudnya Aono Orchestra. Dan gue benar-benar suka dengan drama yang tersaji di Aono Orchestra. Ya gue nggak sabar sih apa yang terjadi pada Ritsuko ya kan, dan Hajime ke depan. Apakah ini sudah anime only? Anime only, anime TV? Oh iya udah, let's go. Kita bahas satu-satu. Yang mana masih the first, gue nggak ngikutin, jadi gue skip. Hard Fight juga gue nggak ngikutin seriesnya. Hayu So Kizoku, tapi kayak gue nggak tertarik. Lanjut, Bang Dream kayaknya nggak tahu nih apakah ini season 4 atau apa, gue nggak tahu. Tapi gue ini sih, gue nggak ngikutin series Bang Dream sih. Iya, gue nggak ngikutin series Bang Dream sih. Tapi kayaknya menarik. Gue kawan-kawan pengen coba sih, pengen coba nonton sih. Maksudnya karena kan gue kan ini banget ya. Maksudnya kan gue kan emang idol itu nggak banyak gitu kan. Tontonan gue tuh idol tuh nggak banyak. Cuman Love Live itu pun juga Nijigasaki gitu kan. Terus juga Selection Project ya kan. Terus ya gitulah. Gue tuh masih kelas kecere gue. Kalau dibanding kalian tuh pasti udah jauh lah gitu kan. Pasti kalian nonton Idol Fred, pasti teman-teman kalian nonton Bang Dream, kalian masih nonton yang lain-lain gitu kan. Kalau gue tuh masih kelas ciri kalau soal idol gitu. Jadi makanya mungkin suatu saat pasti gue bakal ngikutin sih untuk Bang Dream. Tapi untuk season ini ya karena gue belum ngikutin, jadi makanya gue nggak nonton gitu. Next, Shin Duality Noir ya, ini salah satu anime ya kan yang digarap oleh 8-bit. Jadi terakhir kali 8-bit Blue Lock
Iya, Blue Lock. 8 bit itu Blue Lock. Dan ini bersumber dari game. Nah, ini. Gue kalau game itu kadang ini kadang mau kadang enggak gitu kan. Jadi ya itu, kenapa gue sangat ragu gitu kan soal game gitu. Bukan karena adaptasi, no. Kalau adaptasi itu balik lagi ke studio gitu kan. Kalau studionya emang bagus ya udah pasti adaptasinya juga bagus gitu kan. Tapi menurut gue lebih ke ceritanya sih. Jadi kenapa gue nggak mau atau nggak terlalu pengen ngikutin series game? Karena kok ini apa namanya bukan copyright pasti rawan spoiler gitu loh. Itu doang gitu. Ntar lu bakal ceritain kan nanti next episode bakal seperti apa gitu. Ya gue nggak dapet experience-nya dong sebagai penonton gitu. Seperti itu. Tapi karena ini dari copyright yang cukup kuat juga, jadi makanya gue nggak bakal buka PV-nya. Dan ya gue liat serinya juga oke sih, ya kan. Ada Kogaoi ya kan, yang kalian tahu lah pasti kan, Itomiku ya kan. Terus juga ada Kobayashi Yusuke Subaru ya kan. Ya ini yang pasti post apocalypse ya, jadi benar-benar menceritakan di zaman masa depan ya kan, 2022, yang dimana pastinya ada manusia dengan AI gitu kan, ribut pasti itu ya, kurang lebih gitu sih. Dan gue lihat ini menurut gue nih line up yang cukup OP ya kan, maksudnya cukup oke gitu kan. Stereo Dev Foundation, jujur ini Kyokai no Kanata ini menurut gue nih, gue suka dengan stereo karena Kyokai no Kanata gitu kan. Jadi makanya ini menurut gue oke ya kan. Arcana Project juga oke. Kalau lu tahu Shirosuna no Aquatub ya kan, dibawain oleh Arcana Project ya, kalau gue nggak salah inget ya, dia juga dibawain oleh Arcana gitu kan. Menurut gue nih oke. Untuk opening ending oke. Gua kayak jamin ini bakal oke gitu. Tapi nggak tahu sih kalau visualnya, tapi menurut gua oke. Ya itu sih. Kalau dari gua mungkin bakal gua keep. Tapi gua nggak tahu bakal gua reaction apa enggak. Karena ini dari Senin. Ya, ini gua keep dulu. Monogatari gua tonton dulu. Yang pasti gua tonton, tapi nggak bakal gua reaction. Kenapa? Karena hari Senin juga. Jadi memang mungkin teman-teman yang nggak tahu gitu ya, Senin tuh banyak banget men. Senin, terus juga hari Kamis sama hari Sabtu itu banyak banget itu. Jadi makanya ini gue benar-benar harus bijak gitu untuk memilih anime apa yang pasti bakal gue reaction gitu kan. Makanya ini karena gue nonton season satunya dan oke, This is Back ya kan, Eren Mikasa ya kan. Lagi mirip banget Eren sih. Dan ya gue akan menantikan lanjutan cerita ya kan, antara Kyoma dengan Botan. Apakah mereka bakal jadi calon-calon Android couple lagi ya kan? Ya I don't know. Karena di musim winter menurut gue mereka Android sih untuk couple gitu kan. Jadi bener-bener gue suka. Karena itu alasan kenapa gue suka Monogatari ya, karena wholesome banget gitu kan. Gue suka gitu. Next, level 1 mau to 1 room Yusa. Ini kayaknya emang ini sih mirip banget antara Kumo sama 2.0. Udah gitu. Jadi satu room, maksudnya hidup di mana ada Yusa dan Raja Iblis gitu. Jadi makanya ini pasaran banget sih. Tapi ya itu, gua ngelihat juga kayaknya ini komedi banget gitu kan, ya kan, komedi banget gitu kan. Tapi kayaknya gue nggak tertarik sih, itu ya sih, karena gue nggak tertarik aja sih, makanya gue no. Ayaka dari Studio Blank, jadi memang ini original ya kan, finally gitu men, original anime ada lagi di Summer gitu. Jadi gue nggak tahu sih ya, ini menurut gue ya, kayaknya original di musim lalu lebih better sih dibanding di tahun ini gitu loh. Karena tahun ini yang menurut gua original konsisten tuh ya Gundam aja gitu. Menurut gua Gundam itu udah paling bener gitu loh. Kalau misalkan kita pilih nih, misalkan di antara musim spring dan musim winter gitu kan, kira-kira original apa yang menurut gua masih better, ya Gundam aja gitu loh. Karena nggak ada yang lain yang bisa ngimbangin Gundam gitu kan. Jadi makanya gue butuh
original yang bisa ngeyakinin gue kalau bisa ngebeat dengan Gundam gitu. Nah ini apakah ini bisa ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini ceritanya nih kayaknya ada ini sih apa namanya kayak entahlah. Fantasy Pasasi ya kan ada naga-naganya gitu lah. Gue ngeliat di PV-nya seperti itu karena PV-nya juga warawan copyright. Mungkin gue bakal keep aja tapi nggak bakal gue reksa. Aini no Idenshi dari Madhouse, finally gitu, akhirnya Madhouse keluarin anime lagi, ya kan? Anime lagi gitu kan. Yang dimana ini genrenya drama, sci-fi, suspense, dan psikologikal. Ini favorit gue sih, jadi makanya gue nggak tahu apakah ini bakal bagus apa enggak, tapi bolehlah kita coba intip saja PV-nya gitu kan. Semoga aman. Ini pasti gue bakal skip ya, maksudnya gue bakal skip sini kan. Gue nonton full tetap, tapi maksudnya gue bakal skip sih. Musuhnya pasti. Lagunya banger. Green. Gak tau nih endingnya apa opening ini. Oke. Musiknya banger. Gila men, merinding gue denger tadi. Tapi ya itu musiknya banger. Kayaknya ending sih. Oh iya ending bener Green ya. Jadi gue gak tahu openingnya mungkin di PV 21-nya. Tapi yang jelas ini kayaknya ya. Kalau gue dari sinopsisnya ya kan. Yang pasti ini menceritakan ini iklan banyak banget sih. Yang pasti ini menceritakan bagaimana si dokter ini yang bernama dokter Hikaru ya kan, dokter Sodo lah, gue nggak tahu apakah Hikaru atau Sodo gitu kan. Hikaru lah, dokter Hikaru, yang dimana dia ini ingin menciptakan sebuah gitu kan, ingatan yang dimana ingatannya itu datang dari orang lain gitu loh. Dan di sini pasti ada konspirasi yang dimana hal yang dilakukan oleh dokter Sudo ini bisa dibilang berbahaya. Nah makanya kan gue yakin nih pasti akan jadi dramanya seperti itu. Ini menarik sih menurut gue sih. Dan ini tayang di Sabtu ya kan, jam 00. Yes, ya oke lah. Mungkin gue coba dulu sih. Coba satu episode. Gue coba dulu. Dan gue klarifikasi ya, maksudnya gue klarifikasi Metos itu sebelumnya ada Yamada. Gue lupa kan. Gue ingetnya kalau Metos itu anime ini men, yang anime yang yang sojo itu gue lupa tuh. Musikaburi ya, gue ingetnya Musikaburi mulu gue lupa kalau Yamada Madhouse gitu kan. Ya itu sih ya, gue tertarik tapi gue bakal coba satu episode. Seja Muso Salimen ini ya di spill mulu sih di Anitrend ya kan, terus di mana-mana gitu kan, di spill mulu gitu. Yang gue tangkap ini ya kan, oke lah, mungkin gue bakal coba nonton nanti. Gue coba nonton PV-nya dulu deh. Nah, PV 1 ya. Terus kalau PV 2 mungkin ada openingnya gitu. Kalau PV 1 kayaknya belum ada gitu. Gitu. Jadi intinya ini cerita yang pasti soal dimana karakter ini terisekai gitu kan oleh dewa gitu kan. Dan dewanya ini taruhan men. Dewanya ini kan taruhan nih kan ya. Maksudnya nih dia kan terisekal sama dewa. Nah dewa ini taruhan, dimana dua dewa ini adalah dua dewa yang saling punya idealisme sendiri gitu kan. Ada dewa takdir sama dewa satu lagi apa nih? Ya pokoknya dewa takdir lah gitu kan, sama dewa apa gitu kan. Nah dia ini si dewa yang dewa utamanya lah, pada dewa utamanya itu kalah gitu kan sama dewa takdir gitu kan. Yang akhirnya dia harus memberikan 10 nyawa gitu kan ke dewa takdir, yang dimana yang 10 orang inilah yang terisekai dan akan menghadapi takdir yang sesungguhnya di dunia isekai gitu loh. Jadi kayak ini men, kayak Jigo Karago tapi isekai gitu loh, maksudnya gitu. Jadi akan bertahan hidup di isekai gitu loh.
Apakah mereka akan aman gitu kan, atau mungkin mereka bakal mati juga gitu kan di isekai, ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas tentang pelaut gitu, kayak tentang pelaut gitu lah. Gitu sih gitu. Itu yang gue tangkap dari TV satunya gitu. Karena gue udah nonton TV satunya juga kan, dan belum ada lagunya, jadi makanya belum ada TV 2 nya juga, ya udah, jadi makanya gue nggak nonton. Dan ya untuk Seiyu aman sih, nggak ada masalah gitu kan, ya aman. Untuk ini ya Nasuo ada lagi gitu kan, gue inget Nasuo tuh apa ya, gue lupa. Gue pernah dengar sih Nasuo apa ya, Nasuo. Kenapa nggak diklik aja sih? Ah iya, Shikimori, baru ngah gue. Iya Shikimori. Ya Shikimori bener. Finally ya Shikimori, opening dari Shikimori dinyanyiin lalu oleh atau dibawakan ke Salaryman gitu kan. Yuki Nakashima, ya gue tahu Yuki Nakashima itu cukup ini sih, apa namanya, cukup famous gitu kan sebagai, dia bawain Saki. Oke. Saki Ayase, ini gue nungguin banget nih. Himai Seikatsu nih gue nungguin banget, sumpah nih gue nungguin banget sih. Gue nggak baca manganya sama enggak gue nggak baca. Tapi ini diomongin terus ini di Twitter ini sama di IG. Ini gue bakal nantiin banget si Saki ini, anjir. Itu idaman banget sumpah. Iya, kayak idaman banget itu. Bakal famous lah ini. Ya untuk Seiya Musuh Salaryman, ya kalau ada waktu bakal gue coba. Okashina Tensei dari sini GSP. Jadi musim ini ada anime dari Hosugi Crisis, ya kan? Dan kali ini membawakan Okashina Tensei itu. Yang dimana anime ini menceritakan tentang kurang lebih kayak isekai Sokudo lah, mirip-mirip dikit lah gitu kan. Tapi ini isekai gitu kan. Isekai Sokudo isekai sih. Maksud gua nggak kayak isekai Sokudo gitu. Kalau isekai Sokudo kan dia kan pure emang ini ya, bertahan hidup gitu kan ya. Tapi kalau ini mungkin bakal yang kayak apa ya, yang kayak ada bertarungnya gitu kayaknya sih. Mungkin ya itu ada bertarungnya juga gitu kan. Ya seperti itu. Mau nonton boleh, tapi harus PV 2 ya. Ya PV 2 ada. Kalau PV 1 tuh biasanya nggak ada openingnya atau nggak ada lagunya loh. Kayak Emma ya, kayak Emma tadi. Sejunohana, come on. Kalau lu tahu Danmachi, ya ini yang nyanyi gitu. Oke. Kayaknya oke sih, tapi sayangnya tengah malam. Come on, tengah malam gitu kan. Udah, gua keep dulu. Next, Dekuru Neko. Nah ini lumayan banyak diomongin orang ya kan. Dan pastinya dimana si Fukuzawa Saku atau bisa dibilang heroinnya gitu kan. Dia ini bekerja kantoran gitu kan, dan memang sedikit agak ya bisa bilang nggak bisa ngurus rumah tangganya dengan baik gitu kan. Jadi benar-benar rumahnya tuh benar-benar nggak kurus gitu kan. Untungnya ada si kucing ini ya kan, si kucing ini yang dimana dia ini seperti babysitter gitu. Bukan babysitter, housekeeper gitu loh. Benar-benar yang kayak OB lah, bukan kayak OB juga sih, kayak pembantu lah gitu kan. Yang dimana selalu ada untuk si Yuki gitu kan. Yuki untuk si Saku gitu kan. Dan Yui Ishikawa men. Mikasa, Fuyutsuki. Ini gue yakin ini cewek ini bakal, kalau buat gue ya, buat gue ini idaman sih. Maksudnya idaman tuh bukan karena doi ini gimana bukan, tapi karena dia cakep gitu. Karena dia cakep. Jadi makanya ini gue ini idaman sih. Apakah perlu nonton? Gak usah deh. Soalnya
Gak usah deh, gak usah deh. Gak usah. Karena gue cukup hype, jadi gue mencoba untuk menjaga hype gue gitu. Gak usah. Ya itu, pasti bakal gue coba. Tapi kalau gue reaction sampai end ya gue nggak tahu. Tapi gue bakal coba satu episode. Sabtu ya, jam 1 gitu, nggak apa-apa lah, bisa paginya gitu. Ya, bakal gue coba. Temple yang dibawakan oleh Gecko itu musim ini, oh itu One Run Onesan, bener nggak sih? Iya nggak sih? Iya, One Run Onesan. Oh iya benar. Gue pikir Gecko itu yang ini men, apa sih namanya tuh, yang isekai yang di Winter yang di Muse itu, gue lupa tuh. Gue pikir gitu, bukan. Itu mah beda. Ya, ini pasti harem ya kan, romance, ecchi harem gitu kan. Jadi mana ini pasti soal apa sih namanya, penjaga kuil lah gitu kan. Yang dimana entahlah, pasti ada momen dimana heroin ya kan muncul, terus si MC mungkin bakal malu-malu, dan kemungkinan orang-orang yang di lain ini bakal muncul gitu. Itu sih. Tar dulu. Oh iya, jangan. Untung aja. Tar dulu, untung aja. Enggak gua buka. Soalnya ini ya copyrightnya cukup kuat. Men. Gini men. Mungkin ini cara gua sih ya, maksudnya cara gua untuk pengen tahu gitu kan, kira-kira nih Bang, kok tahu sih lu Bang anime itu copyright atau enggak gitu. Ya ini pokoknya kalau lu nemu produser yang mengatasnamakan ini ya kan, pasti copyright. Makanya hati-hati. Genjutsu aja sampai gue buang loh. Genjutsu lu cari di channel gua, Genjutsu tuh nggak ada, udah gue buang gitu. Karena gue pernah kena copyright, makanya gue buang semuanya. Bayangin men, gue udah react sampai 16 episode gue buang karena copyright gitu kan. Makanya gue nggak berani. Makanya kalau misalkan nanti ini kan nih contoh ya, DMDP ya kan, DMDP ya kan, Desmond DMP ya kan, gua suka banget gitu kan, akhirnya gue nggak bisa gue reaction. Fotonya ini Ginga ya kan, gue suka banget, akhirnya gue nggak bisa reaction. Itu karena memang ini gitu, gara-gara ini nggak bisa gue reaction gitu. Makanya kan harus hati-hati gitu. Terus Nagatoro ya kan, anime oke semua gitu kan. Kikusuiri ya kan. Terus Tomodachi Game tuh favorit gua banget ini kan. Terus Senpai Ga Usai ya kan, terus Genjutsu. Banyak main yang bagus gitu kan. Cuma ya itu, karena terhalang ini jadi makanya nggak bagus ya. Kalau misalkan nanti ada Tomodachi Game season 2, mungkin gua bakal react di Beast Station aja gitu kan. Pasti bakal gua react gitu. Itu. Ya itu sih, ini karena itu ya kan nggak berani, mungkin gue bakal nonton aja. Oh, gue ubah deh. Nah, gini, nonton saja. Sugar Apple pasti bakal gue react ya, karena ini sudah gue ikutin part satunya gitu. Dan di endingnya benar-benar godlike. Jadi benar-benar nggak ada yang nyangka men, nggak ada yang nyangka ternyata si Shal benar-benar melakukan satu hal yang di luar dugaan sih. Yaitu jadi meninggalkan An dan gabung dengan si gue lupa nama si itu gitu. Ya pokoknya gabung sama Doi lah gitu kan, si Beach itu. Gitu. Gue harus tetap menonton sih untuk pengen tahu endingnya seperti apa. Next, Undead Girl Murder Fast. Ya. Jadi anime historical vampir supernatural ya kan, dan tayangnya pasti malam ya. Lapin Trek itu setahu gua animenya, oh iya ya sama ya, benar sih. Ini doang yang gua tahu. Oh iya, Watakoi. Ini mah OVA kali ya? Iya, ini mah Watakoi OVA ya. Ya ini sih yang gua nonton sih. Yang lainnya enggak. Watakoi nonton, cuman ini studio bukan ini gitu maksudnya. Gue malah baru tahu kalau studionya Watakoi dari Lapin Trek gitu sih.
makanya ini belum banyak yang mereka garap, dan satunya adalah 100 Girl. Dan pastinya yang menjadi highlightnya di 100 Girl ini adalah dimana ada jasad yang ternyata jasadnya ini masih hidup dengan kepala saja gitu. Makanya kan akhirnya kan kepalanya ini dikerangkeng gitu. Nah gue nggak tahu apakah kepalanya ini adalah si istri vampirnya, maksudnya apakah ia istri vampir sudah mati gitu kan, dan masih bisa hidup dengan kekuatan gitu, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini menarik sih, tapi nggak bakal gue buka karena pasti copyright. Oke, mungkin gue bakal coba. Ya, gue bakal coba. Spy Classroom gini sih, ini gue awalnya gue udah bilang gitu kan, gue juga udah react juga kan di part satunya, season satunya. Ini kan dia ngomongin season 2 kan ya, gue bilang season 1 lah gitu, season satunya itu banyak fillernya gitu, dan memang belum masuk ke cerita yang katanya bakal seru gitu atau malah gitu lah kan gue juga kena spoiler juga kan dari teman-teman komentar gitu kan. Dan memang spy-nya kurang gitu. Menurut gue Spy Room ini spy-nya benar-benar kurang banget gitu kan. Jadi memang mereka tuh benar ngejualin waifunya ya kan, benar ngejualin waifunya. Tapi menariknya ya mereka tetap lanjut gitu kan. Mereka dapat lanjutan seasonnya gitu kan. Begitu. Ya itu karena memang ya laku gitu. Kita ngomongin soal tidak laku apa enggaknya, tapi memang karena mereka populer gitu. Jadi makanya kan akhirnya tetap lanjut gitu. Itu sih. Jadi makanya mungkin ada yang gue nggak tahu sih, gue salah dengar apa enggak gitu kan, katanya Blu-ray-nya Spy Room itu terjual dikit, tapi gue yakin banget merchandise-nya pasti banyak terjual gitu. Jadi merchandise lain mungkin atau sesuatu hal yang bisa dibeli, yang bisa mendukung atau bisa support mereka gitu kan untuk bisa lanjut ke seasonnya, itu mungkin ada hal lain gitu kan. Tapi itu mungkin karena mereka sangat yakin gitu kan untuk melihat wah ini season 2 nya nih pasti orang-orang bakal tertarik lagi gitu kan untuk nonton gitu kan. Gitu bisa aja gitu kan. Dan ini endingnya dibawakan oleh Seiju Nohana lagi dan Banon. Ini gue bisa bilang ini adalah salah satu line up paling overpower sejauh ini yang pernah gue lihat ini. Maksudnya di gue sama video tadi, ini menurut gue paling overpower. Ya. Selain tadi Singularity Noir, ini menurut gue overpower menurut gue. Jadi kan tadi kan Seiju Nohana kan ada di anime masak tadi kan. Nah ini juga bawain Spy Room, menurut gue ini overpower. Ya. Pertanyaannya, apakah gue bakal react apa enggak? Jawabannya adalah mungkin gue bakal nonton aja. Nonton aja gue. Bentar, gue nonton aja. Karena itu men, gue punya feeling ini Spy Room pasti tayang Kamis. Sedangkan Kamis itu udah banyak gitu kan yang gue incer gitu kan. Nah makanya ini gue nggak yakin kalau tayang di hari lain, pasti hari Kamis. Setahu gue terakhir kali itu hari Kamis, iya 21.30 hari Kamis. Gue yakin pasti hari Kamis lagi. Kalaupun memang hari lain, ya udah biarin aja. Pokoknya gue mending nonton aja gitu. Tapi gue sangat yakin sih, gue sangat yakin ini hari Kamis gitu. Makanya gue nggak berani untuk memaksakan gue untuk tumpuk di Kamis, atau nanti gue bakal ditaruh Jumat, karena Jumat juga gue nggak bisa react siang men, gue juga nggak bisa react pagi gitu kan. Jadi makanya toh juga Jumat udah ada Sugar Apple gitu kan, toh juga ada anime lain gitu kan. Jadi makanya Spy nggak berani gue ambil gitu. Ya udah gue nonton aja. Gue nggak drop, gue nonton aja gitu. Next, Higeki no Genkyu, atau bahasa lainnya apa ya? Iya, The Most Heretical Last Boss. Jadi another villainous atau another cerita Last Boss. Jadi musim kemarin ada Akujaku ya kan, terus juga di sini ada Duke Raelina ya kan di musim ini. Terus juga di musim sebelumnya ada Akujaku Raijo ya kan. Dan kali ini Heretical Last Boss. Oke, jadi kalau misalkan gue bikin judul mungkin Heretical Last Boss aja kali. Karena kan gue mungkin bakal gue coba gitu kan untuk episode satunya gitu. Ya gue tertarik karena another cerita villainous gitu kan, yang dimana ya MC-nya dibawakan oleh Virus Eye. Power Chan, pasti suaranya power banget nih. Kalau nggak percaya nih, ini suaranya pasti power banget.
Ya gue yakin ini power banget suaranya. ここに改めて誓うわ。 Ah, power banget. この国のために、民のために、 Po 力の神に尽くす power と。 suara Delta ya kan, Delta Shadow Garden gitu kan. Terus suaranya power sih. 私はお姉様に Power banget. 邪魔な存在なのです。 Suruh bunuh aku ya kan. この人は Oke, あんなに恐れている。 banger. 私の国の民は誰一人。 Oke, kita stop aja, kita stop aja, kita stop aja. Kita stop aja. cukup. Kita stop aja. Biar gua nggak penasaran gitu kan. Tadi dulu. Ini yang bawain siapa ya? Tadi enak sih lagunya sih. Oh. Oke. Lu boleh gak suka dengan Iseleve gitu kan. Boleh banget gitu. Tapi ini opening yang bawain Iseleve, Tsukuyomi. Ya, ini finally gitu akhirnya ada Another Tsukuyomi gitu kan yang dinyanyikan oleh Another Tsukuyomi gitu kan yang akan atau bisa dibilang ya membawakan lagu dari opening Heretical Last Boss gitu. Ya menarik pasti bakal gue coba. Kalau tertarik bakal gue lanjut. Kayaknya sih ini jam gue periksa lagi ya. Kayaknya ini jam bisa lah ya ini Kamis jam 11 bisa harusnya sih, tapi nggak tahu sih ya apakah gue bentrok dengan JJK, gue nggak tahu. Next, level 1 Dakedo unique skill gitu kan. Awalnya gue tertarik karena gue ngelihat apa namanya chart karakternya tuh yang oke gitu, tapi begitu ngelihat sinopsisnya ternyata jadi intinya tuh kayak isekai biasa gitu kan. Jadi kayak dia ini level 1 tapi senjatanya tuh jadi OP gitu loh, itu doang gitu loh. Jadi gue pikir unique skill tuh kayak ini men, kayak anime isekai Wortel gitu, lo tau nggak? Kalau isekai Wortel kan dia kan bisa mengubah apapun, bisa dibilang ya mengubah wortelnya gitu jadi apa gitu kan, atau mungkin anime apa gitu kan yang kayak The Law of Wacky gitu yang mengubah sampah menjadi pohon gitu kan. Tapi kalau dia ini MC ini kayak dia megang senjata tapi jadi level max gitu loh. Tapi level ininya karakternya level 1 tetap gitu loh. Jadi maksud gue gitu. Jadi senjata itu di buff, apa yang dipegang itu jadi senjata itu benar-benar senjatanya kayak di buff gitu. Nah, makanya ini menurut gue nggak begitu menarik gitu kan. Tapi ya nggak tahu sih kalau nanti ditontonnya bagus apa enggaknya gitu loh. Kalau gue lihat dari sinopsis begitu, ya udahlah. Mungkin gue bakal coba, tapi nggak janji kalau gue reaction apa enggak gitu. Tapi oke lah gitu. Dan ini kayak Megumin. Dan ini kayak Megumin men. Iya ini kayak Megumin ini. Tapi nggak tahu sih CEO-nya siapa, nggak ada lagi. Jangan-jangan ntar ini plot twist nih, Terus CEO-nya Rita Kanasi nih, wah gila sih. Ini auto base anime nih. Oke lah, bakal gue coba gitu. Genjutsu no Yohana, dan ini menjadi anime pertama yang muncul di musim summer gitu kan. Tapi jujur, gue nggak begitu terlalu gini sih, lebih tepatnya emang gue nggak ngikutin ini Love Live gitu loh. Yang dimana karakter Yohana inilah Yusiko inilah yang jadi MC-nya gitu kan. Itu sih. Studio Sunrise ya pasti studionya mereka ya kan, Love Live kan. Terus tapi ini sih yang enaknya sih mereka tayangnya sore gitu kan. Tapi ya nggak tahu sih, gue nggak tahu sih karena itu men. Kalau gue ngerasa kayak takutnya nih ini yang ini sih. Oke lah, mungkin gue coba nonton gitu kan. Tapi nggak tahu reaksi apa, gue nggak tahu. Tapi karena gue nggak tahu Love Live ini gitu kan, gue nggak tahu Love Live ini gitu kan, atau Love Live Sunshine ini, gue nggak tahu Love Live Sunshine apa. Tapi ya udahlah gitu loh, gue coba dulu gitu kan. Tapi kok misalnya bagus ya oke, gue bakal cocok sampai. Oke, next Yumi Meru. Ya ini salah satu anime yang gue sempat singgung juga di community gitu kan. Kalau gue
bakal coba satu episode dulu gitu. Ini memang ini potensial romance ya, maksudnya potensial romcom lah gitu, yang pasti orang-orang bakal nonton gitu kan. Cuman itu sih yang gua gak begitu apa ya, yang kayak aduh gak begitu tertarik gitu, cuman karena MC-nya men. Ini MC ini model-model MC mid banget pasti gitu, MC mid gitu loh. Tapi tergantung gitu loh, orang kayak contoh lah kayak apa ya, yang model-model kayak begini nih, kayak Ichikawa ya kan, kayak di buku Yaba gitu kan, dan akhirnya ternyata dan just by cover gitu, menurut gue Ichikawa malah bagus gitu. Menurut gue malah pandangan gue yang tadi gue jelek nganggap Ichikawa tuh biasa aja gitu kan, bahkan mid karakter atau kayak gak jelas lah gitu kan, tapi ternyata nih cowok oke juga gitu kan, lucu gitu ibaratnya. Nah bagaimana dengan si Sanjo Wataru ini gitu kan, gue nggak tahu. Tapi kalau kita ngomongin soal heroin ya cakep ya kan, ada Aika ya kan, terus dan lain-lain gitu kan. Gue kan nggak ngikutin manga atau light novelnya gitu kan, tapi cakep gitu, mantep lah pokoknya gitu kan. Gue no debat itu, heroin gue no debat, pasti ini emang pasti bakal imut gitu kan. Tapi maksud gue itu, gue bener-bener nggak suka dengan MC-nya gitu kan. Kayak ini kayak tipikal MC yang mid nih gitu. Tapi nggak tahu sih apakah bener gue apa enggak, kita lihat. Tapi yang jelas pastinya MC ini bakal lebih banyak ketimbang hokinya, karena memang bakal kenal dengan beberapa karakter yang mungkin akan tertarik dengan MC-nya gitu. Nah, satunya ada heroinnya yang bernama si Aika. Jadi dua seiyu ini benar-benar seiyu baru. Kayak si ini, nah kan seiyu baru kan, baru dua karakter doang kan. Kayak ini men, kayak Marin ya, seiyunya Marin sama seiyunya si Magari, seiyunya Magari di Insomniac. Ya, Insomniac lah ibaratnya. Gitu. Itu. Ini seiyu baru, benar seiyu baru semua. Dua ini hero sama MC-nya. Ya oke lah, bakal gue coba lah, pasti gue coba sih. Kalau mereka apa MC-nya ini benar-benar lucu ya kan, kenapa enggak gitu kan, kenapa enggak lanjut gitu kan, pasti bakal gue tonton apa enak. Riza no Altir ya, ini salah satu anime yang diomongin banyak orang ya kan, karena ya kan, montok banget montok banget men. Dan ini ya sumber game sih, gua agak gimana gitu kan, takutnya gua nggak relate juga kan, dan takutnya gua malah nggak tahu gitu kan, atau nggak ini aja, takutnya nggak nyambung aja gitu kan. Kalau biasanya kalau gini ya, kalau gue sih prinsipnya gini, kalau orang yang main gamenya dan nonton animenya pasti seneng gitu kan, karena memang gamenya diadaptasi jadi anime gitu. Tapi kalau gue yang cuma jadi anime only, jadi kayak aduh kayaknya gue harus nonton gamenya deh, gue harus kayak main gamenya deh biar tahu gitu. Makanya kayak modelan kayak Nier aja nggak gue ambil gitu kan, itu karena gue takut nggak nyambung aja gitu kan. Tapi ya udahlah, gue coba deh Nier aja, gue coba gitu kan satu episode, tapi nggak cocok karena nggak tahu gue, emang karena gue nggak relate aja gitu kan. Nah tapi kalau Riza ya gue nggak tahu juga sih, makanya ini bakal gue coba, semoga cocok. Next, Dark Gathering ya, ini bisa dibilang anime horror ya kan, finally gitu kan, ada anime horror lagi, supernatural ya kan, yang gue langsung ingat Miruko-chan tapi enggak sih, enggak kayak Miruko-chan kok, enggak jauh. Ini bakal lebih serius sih kayaknya, yang dimana anime ini ya kan menceritakan tentang si MC ya kan, bernama si siapa namanya, Keitaro ya kan. Keitaro ini bisa dibilang anak indigo men, anak indigo yang dia tuh udah nggak mau lagi inget kekuatannya gitu. Jadi kayak dia tuh sempet pernah ngeliat something gitu kan, atau apa gitu kan, dan akhirnya dia trauma gitu kan, dan membuat dia nggak mau lagi melihat hal-hal aneh lah ibaratnya gitu. Makanya di sini untungnya ada si Eiko, teman masa kecilnya yang memang selalu support dia gitu kan. Nah di sini Doi ketemu si Yayoi ya kan, atau bisa dibilang ini kayak seorang esper juga ya kan, seorang indigo, esper mah ya, indigo, seorang indigo juga
yang dimana dia ini malah justru penasaran gitu loh dengan kehidupan mistis lah ibaratnya itu, yang dimana dia ini pengen tahu ibunya ini apakah masih hidup apa enggak gitu. Makanya kan akhirnya kan nanti mungkin akan diajak gitu kan si MC ini sama Yayo ini untuk kayak hunter monster gitu untuk mencari misterinya gitu. Kira-kira ibunya ini bakal ketemu apa enggak gitu kan. Seperti itu. Ya itu sih, ini menarik sih. Karena ini OLM. 1 karena OLM, 2 karena horor, ya kan. 3 karena ini sudah bisa dibilangnya banyak diomongin orang juga, ya kan. Gitu. Dan endingnya anak Kanazawa, oke. Dan egonya sendiri oleh anak-anak gitu kan. It's fine menurut gua. Ya itu sih. Gua nggak tahu berapa episode, tapi semoga 12 aja lah gitu. Karena biar enak juga untuk diikutin. Langsung Hake, anime Hake gitu kan, anime Hake. Gua kayaknya nggak begitu tertarik sih. Gua nggak begitu tertarik. Ya, gua nggak begitu tertarik sih. Tapi nggak tahu ya. Kalau gua bakal coba dulu apa enggak. Tapi entahlah. Tapi apa kita nonton dulu kali ya, biar oh no, nggak ada PP2 ya. Ya udahlah, mungkin first impressionnya bakal gue coba langsung di animenya gitu, nggak ngeliat PP2 nya gitu. Next, Jitsuwa Ore Saikyu Desita. Jadi ini sempat gue spill ya kan di community, dan memang ini gue tertarik karena Ansumi Tanizaki gitu kan. Dan gue nggak tahu sih apakah ini bakal kayak Tenseki Zoku ya kan, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini karakternya OP banget katanya, si cowoknya ini OP banget gitu kan. Dari bayi emang udah OP gitu kan. Itu dan isekai mainstream atau generik pada umumnya gitu. Ya gue cobalah 1 episode gitu kan, dan gue nggak janji kalau reaction apa enggak gitu karena jamnya malam banget. Lanjut, Mighty ni Senpai. Ini adalah salah satu anime yang dibicarakan banyak orang gitu kan, dan teman-teman juga di penonton juga banyak yang bang coba tengok Mighty ni Senpai, lu tertarik apa enggak gitu kan. Ya ini gue tengok ini gue tengok nih. Jadi makanya nih yang pasti romcom, gue langsung ingat Senpai ga Usai. Bener-bener mirip banget dengan Senpai ga Usai gitu. Kalau dibanding sama The Ice Guy, gue rasa ini Senpai ga Usai ada saingan dia ini menurut gue. Jadi makanya ini mungkin gue akan lebih cocok dengan ini anime dibanding Senpai kayaknya ya. Karena itu sih, ini menurut gue Senpai ga Usai itu ya, menurut gue ya, Senpai ga Usai itu lebih dominan supporting karakternya gitu loh. Bener-bener Kazama itu sama si ceweknya tuh gue lupa, mereka itu bener-bener memainkan perannya di season itu dengan baik gitu. Jadi bener-bener mereka ini kayak seolah-olah kayak maaf ya, kayak ngegendong lah gitu season satunya gitu kan. Gue nggak tahu sih apakah nanti ada season 2 apa enggaknya, tapi yang jelas kalau ini mungkin agak beda gitu loh. Walaupun ini nanti supporting juga akan saling romance menurut gue, tapi setidaknya ini MC sama heroin pasti lebih kencang gitu. Jadi nggak kalah, nggak ditutupin sama support, justru malah baik support sama si heroinnya ini, si MC-nya ini sama-sama punya seleranya sendiri gitu kan. Gue nggak tahu sih apakah supportnya ini si cewek dulu atau cowok yang suka. Tapi yang jelas kalau gue dari PV-nya ini si cewek agresif. Itu sih, jadi menarik. Ya kita lihat aja. Kalau ini ya sayang sih, ini sih yang gue sayangin sih, kenapa harus minggu jam 1 gitu, jam 1 malam gitu, terlalu malam menurut gue. Jadi makanya mungkin ini gue bakal reaknya mungkin malamnya gitu, malamnya paginya paling. Oke lanjut, Shirosejo Tokuro Bokushi. Jadi ini salah satu anime yang mundur ya kan, atau kena delay gitu kan, kena korban delay lah karena COVID. Jadi makanya baru bisa tayang di summer gitu loh, ya kan. Jadi menurut gue ya. Jadi
Kalau nih anime tayang di Spring mungkin akan lebih gila lagi gitu kan, romance-nya gitu. Tapi karena ini masuk di summer, oke lah. Jadi nggak imba gitu. Spring ini menurut gua nggak imba gitu kan. Jadi makanya adil menurut gua kalau misalkan taruh di summer. Itu. Yang kedua, mungkin karena Dogakobo gitu. Dogakobo di musim spring ini memang fokusnya ke Oshinoko gitu kan. Oshinoko gitu kan. Dan makanya di musim ini baru mereka bisa fokus ke Seiro Seijo gitu kan. Gitu. Ya jadi pastinya gitu kan hubungan cinta gitu kan antara pastor ya kan, ya pokoknya soal apalah kehidupan gereja gitu. Yang dimana si nggak tahu sih ya, kayaknya apakah dinikahin atau ada tunangan gitu, tapi yang jelas Cecil ini ya kan, Cecil ini udah akrab dari awal gitu. Jadi makanya nih bukan akrab sih, udah kenal lah, udah deket sama si Lawrence gitu kan. Ya itu. Sorry kalau misalkan gue mungkin salah dalam mengartikan atau mungkin salah dalam melihat TV gitu, tapi yang jelas itu sih yang gue tangkap gitu. Tapi kalau misalnya gue salah boleh isi di komentar, oke? Intinya seperti itu. Jadi makanya ini another romcom dan pastinya dari Dogakobo dan ya menarik sih. Karena ini potensial menurut gue sih. Ini potensial gitu. Gue berharap semoga masuknya di Rabu ya. Jadi biar gue juga agak sedikit lega gitu kan. Dan kalau cocok pasti gue reaction. Jadi gitu. Jadi kriteria gue itu ada dua gitu. Yang pasti kalau jadwal cocok, oke, lanjut. Tapi kalau misalkan first impressionnya juga cocok, oke gue lanjut. Jadi artinya 2 poin ini penting banget gitu kan untuk bisa gue tentuin anime itu bakal gue reaction apa enggak gitu. Nah itu salah satunya itu Seiro Seijo ini gitu kan. Kalau misalkan ceritanya oke, bakal gue reaction HPN gitu. Tapi kalau misalkan mungkin apa ya, kayak gua yang nggak cocok, ya udah mungkin gue cuma nonton aja gitu. Next, Hero Classroom ya, Heroes Classroom ya kan, yang dibawakan oleh studio Actas. Apalagi nih Actas. Baru denger gue Actas, tapi jujur sih gue juga baru lihat sih ada Gil Panser. Buset nih, anime jadul semua cok. Iya, anime jadul semua ini. Principal, iya ini anime lama semua ini. Cuman itu sih ya, gue butuh first impression sih. Dan ini tayangnya Minggu ini pasti agak sore. Oke lah gitu loh. Mungkin ini secara jadwal cocok, oke lah gitu kan. Cuman kalau ceritanya oke, ya kenapa nggak lanjut gitu kan. Makanya gue keep dulu. Ini anime favorit kalian, pasti ini favorit kalian, favorit gue juga gitu. Itu adalah Isekai Vending Machine. Vending Machine, come on. Gue sampai mikir, gue teman-teman di komentar juga sampai mikir gitu. Apa yang dilakukan oleh ini MC gitu kan untuk memberikan sebuah bisa dibilang asis lah gitu kan ke heroinnya gitu. Karena ya itu gue juga bingung men. Apakah ini feeling gue sih ya, ini yang gue pikirin. Kenapa jadi vending machine? Menurut gue, ini kayaknya ya, ini menurut gue sih, gue kan nggak baca manga dan gue nggak baca EN-nya gitu kan. Cuman ya gue tangkap kayaknya seperti ini. Kayaknya ini yang ada di kulkasnya atau di vending machine-nya itu adalah item yang bisa memperkuat seseorang untuk melakukan tarung lah ibaratnya gitu. Kayak lu kayak contoh lah, misalkan kayak ternyata misalkan ada orang nih kan, ada orang yang ingin mengambil sesuatu yang didapatkan oleh si ini kulkas gitu kan, makanya CMC ini gitu kan. Dan ternyata pas diambil ternyata isinya adalah kamu bisa dapat kekuatan gitu kan, atau minuman eliksir gitulah, yang dimana ini bisa menambah mana gitu. Kayaknya kalau menurut gue lebih masuk akal ke situ dibanding cuma jadi pajangan yang dimana nggak ada artinya gitu. Makanya gue pengen tahu gitu, ini maksudnya gimana, karena kan gue udah nonton PV-nya tidak bisa mengartikan gitu kan, kayak mereka tuh masih nyimpan rahasia gitu loh, kayak ini bakal kayak gimana gitu kan. Tapi tetap sih gue no joke sih, gue nggak bisa bohong gitu loh kalau soalnya anime, pasti bakal gue coba 1 episode dulu gitu.
Gak mungkin kalau gue bilang ini jelek, ini ampas, ini trash, nggak mungkin. Pasti gue bakal coba dulu gitu kan. Kayak gue cuman penasaran aja gitu apa yang dilakukan oleh ini MC gitu seperti itu. Mungkin di awalan mungkin kayak si MC terisekai itu jadi kulkas. Terus nanti si heroinnya mungkin ketemu heroinnya terus tamat gitu, mungkin aja gitu kan, gue nggak tahu gitu. Tapi kalau memang itu introduce mereka, ya udah gue tetap nonton episode 2-nya gitu kan, untuk pengen tahu kira-kira kegunaan ini si kulkas ini apa gitu doang. Jadi makanya ini menarik sih, konsepnya menarik. Cuma gue nggak tahu apakah ini kayak mungkin kayak si Tensei Kizoku, bukan Tensei Kizoku lah. Gue ingat Tensei Kizoku mulai gitu. Tensei Shita Denki Shita ya gitu, mungkin aja gitu kan. Yang dimana ya itu kan ada kegunaannya gitu kan. Si Fran itu kan akhirnya bisa menggunakan si show-nya gitu kan untuk bertarung gitu kan. Itu ada gunanya gitu loh, untuk fight gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal feeding machine, siapa yang bisa mikir ke depan gitu kan, siapa yang bisa mikir kalau ini bakal berguna gitu. Itu aja sih. Karena ini saat Rabu oke lah, fine lah, mungkin bakal gue pertimbangin gitu kan untuk gue coba gitu kan satu episode. Next, oke. Rurouni Kenshin. Gue malas sih ngomong Rurouni Kenshin. Samurai X. Gue lebih kita nih penduduk Wakanda itu lebih kenal sama Samurai X udah gitu. Ya ini Samurai X ya kan. Mungkin kalau penonton zaman old gitu kan, pasti bakal ternostalgi gitu kan apa yang disajikan atau dapat pengumuman gitu kan kalau ada Samurai X remake gitu kan. Ini kan remake gitu kan. Dan ini menarik sih, apakah bakal gue ambil apa tidak, gue bakal ambil apa tidak. Karena ya pasti ini dari Dune Films akhirnya bikin 2 gitu kan, anime gitu kan. Dan tayangnya hari Kamis. Ini bener-bener gue langsung kepikiran Jujutsu mau sama Samurai X ini nih. Itu OP banget sih itu 3 itu. Kalau misalkan gue react 3-3 itu, kalau mungkin ada anime lain juga kan gue nggak tahu di Kamis gitu kan. Tapi OP banget sih. Dan si Kenshin dibawakan oleh Saito Soma gitu. Ya Saito Soma gitu kan. Anjir, gue nostalgi gue sumpah. Gue nonton ini nostalgi gue. Cuman nostalgi gue nonton ini. Sanosuke ya kan, Kaoru, ini waifu banget sih. Terus ya itu. Berarti kalau gue lihat dari ceritanya, ya kalau gue lihat dari pipinya atau lihat dari ceritanya, ini nggak sampai Shishio sih, nggak sampai Shishio gitu, karena musuhnya masih si Aoshi gitu, kayak gini nih. Bener nggak sih gini sih? Kok nggak salah gini deh dia? Iya gini, iya si Aoshi kan kalau make kuda-kuda kan atau make pedangnya kan gini dulu dia. Ya itu, gue masih ingat banget itu. Itu berarti nggak sampai Shishio ya, nggak sampai maksudnya ceritanya nggak ceritain tentang Shishio gitu ya. Oke lah, mungkin ya gini kalau Kamis bener-bener nggak penuh gini, kalau Kamis itu bisa gue atur mungkin bakal gue react itu. Jadi ceritanya mah sama aja sebenarnya gitu ya. Ini lebih ke ajang nostalgia aja sih, lu bakal nostalgia sih ngeliat Kenshin gitu kan, dengan Batosai mata pisau kebalik gitu kan, demi tidak bisa menghindari agar dia tidak banyak membunuh banyak orang gitu kan. Jadi makanya kan selalu menggunakan mata pisau terbalik gitu. Itu khas banget Kenshin sih cerita. Next, Nanatsu no Maken. Ini kayak gue sekilas kayak Shadow Garden sih. Tapi tidak, Shadow Garden itu mungkin ada organisasi gitu. Mungkin ada organisasi. Kalau Shadow Garden memang udah ada organisasi gitu kan. Tapi kalau ini kayaknya emang murni karena kumpulan anak sekolah sih. Kayak Meso lah. Kalau di anime sekarang gitu atau di musim ini gitu, kayak Meso lah. Cuma beda kalau Meso kan otot, kalau ini kan pure magic kan. Itu sih. Jadi nanti kayak ada sebuah konspirasi gitu kan yang mereka kalahin, entah itu monster, entah itu orang yang berkhianat dan bla 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 sebagainya. Pasti kurang lebih mirip seperti itu. Jadi kayak plot yang bisa ketebak sih.
の未来が一振りの剣のように誇り高くあらんことを。 感謝する Keren sih. Nggak bohong sih gue kalau nggak bilang keren, ini keren sih. 誰もこの世に残しはしない Keren sih, cuma gue nggak tahu apakah ceritanya mid apa enggak, gue nggak tahu. Tapi keren sih, keren sih, keren. Kayak gue nggak ngeliat ini kayak bukan JC Staff itu ya sih, beda banget gitu. Ya itu openingnya siapa sih? Oh belum ada anjir. Wow, ini spill banget nih. Ntar ini pasti plot twist nih. Ntar openingnya ntar openingnya ini Kanabon ya kan, endingnya ini nanti ini Flow. Wah gila sih, nggak JC Staff nggak berani. Paling nggak jauh dari Sajanohana kalau nggak sih. Mungkin ada nanti bagian entahlah seiyunya mungkin yang ikut nyanyi gitu kan, mungkin apa ya. Menarik banget. Gue coba bakal satu episode. Layer atau bisa dibilang ya seperti No Game No Life tapi lebih ke harem, atau mungkin kayak Dead Alive juga tapi tidak fantasi ya kan, bener-bener murni strategi game lah, atau kayak permainan gitulah. Ini No Game No Life banget sih menurut gue gitu. Ini gue yakin, nggak tahu sih ya rame apa enggak, gue yakin ini pasti bakal banyak orang yang penasaran nonton satu episode gitu sih. Nggak tahu sih kalau rame apa enggak, gue nggak tahu, tapi gue yakin kayak penasaran nih ceritanya bakal seperti apa gitu kan, seperti itu ya. Sabtu jam 9 ya kan, boleh lah bakal gue coba. Shinigami Bochan ya finally gitu kan, akhirnya ya kan ada season 2 gitu kan. Jadi kalau misalkan lu pengen lihat season 1-nya, lihat aja di channel gua udah react gitu kan episode sampai habis gitu kan, sampai 12 episode. Dan memang menurut gua mereka layak atau pantas gitu kan untuk season 2-nya gitu kan. Walaupun memang banyak orang, ya gue bisa bilang banyak orang yang melihat ini anime, ya gue minta maaf ya, CG-nya itu mungkin ada yang nggak suka gitu kan. Tapi menurut gue ini wholesome banget. Nah, gue akhirnya kan kalau nggak salah inget anime ini gue kasih 85 atau 86 gitu kan. Iya nilainya. Emang recommend, bener-bener bagus gitu kan. Kayak gue juga penasaran sih, apakah nanti Bochan sama Alice ini bisa bisa saling megang tangan karena kan Bochan itu kan kena kurs jadi kalau teman-teman yang belum tahu, jadi Bochan ini kena kurs gitu kan, benar-benar kena kutukan yang dimana kalau misalkan si Bochan ini menyentuh orang maka mati itu. Nah otomatis kan kalau mate-nya si Alice ini deketin dia, yang dimana dia tuh aktif banget gitu kan, otomatis kan Bochan kalau misalnya bisa megang Alice kan bahaya gitu kan, bisa mati nih orang gitu loh, anak orang mati gitu kan dengan cara yang konyol gitu kan. Maksud gue itu Alice-nya juga udah agresif gitu kan, Bochannya juga menjaga-jaga gitu kan agar tidak menyentuh Alice gitu kan, takutnya bisa mati gitu. Itu sih yang menurut gue premisnya tuh benar-benar membuat gue menarik untuk akhirnya gue tertarik untuk nonton season 1-nya gitu kan. Gitu. Gue bakal kangen Viola, gue bakal kangen Hap, sumpah sih. Ini gue bakal kangen Dalet. Ini pasti sama kakek Rob, sumpah sih ini pasti bakal wholesome banget sih. Dan gue berharap semoga mungkin ya kan di season ini bisa lebih setidaknya walaupun memang kayaknya ya nggak tahu sih, kayaknya nggak usah lihat filmnya deh. Menurut gue kayaknya sih bakal sama sih, maksudnya tetap bakal full CGI sih, tapi this fine, maksud gue this fine gitu kan, jadi nggak masalah gitu kan selagi ceritanya bagus gitu. Gue liat JC Staff tuh banyak banget projectnya ya, JC Staff tuh banyak JC Staff tuh banyak ya, banyak kan, lu hitung deh 1, 2, 3 di musim ini, musim summer ya kan. Terus nih Hime, Isekai wa Smartphone, Eden Zero ya kan, sama dan Machi di winter ya kan. Jadi kan winter 2 nih, ini 3 udah banyak gitu kan JC Staff ya.
Gue nggak tahu ya ini Bocan bakal tayang kapan, tapi yang jelas gue bakal react sampai end. Nggak masalah gitu karena gue ngikutin season satunya gitu. Jadi kalau misalkan Bocan nanti tayang mungkin tengah malam ya gue bakal nonton mungkin paginya. Kalau misalkan ternyata bakal tayang di Kamis ya mungkin gue bakal nonton di Jumat malamnya gitu kan. Jadi kalau Jumat pagi mau Jumat siang nggak bisa, ya Jumat malamnya. Antara aku mau sama ya pasti gue bakal lanjut walaupun dari ya gue bisa bilang banyak orang yang nggak begitu tertarik dengan season 2-nya ya kan, terus juga karena beda banget grafisnya ya kan, dan tidak atau bisa bilang ya orang tidak akan menyukai garapan season 2 ini gitu kan, tapi it's fine gitu, gue bakal tetap nonton sampai end gitu kan. Karena itu gue penasaran sih endingnya bakal gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua karena gue juga suka banget dengan Amy gitu kan, makanya itu jadi alasan kuat gue gitu. Dan yang ketiga ya karena gue ngikutin animenya gitu kan, makanya kan gue penasaran ini bakal dibawa kemana seperti itu. Tenang, antara gue mau sama bakal gue react sampai end. Next, Watashi no Shiwase. Ini adalah anime ya gue bisa bilang calon kandidat romance terbaik di musim depan atau di musim summer ini gitu. Itu gue jamin sih, karena itu ketika gue ngeliat PV-nya sumpah itu memang cukup menyedihkan sih. Itu drama banget sih lah ibaratnya. Ini kan dari Kimi no Setrus kan, finally gitu ya, Kimi no Setrus buat anime sebelum nanti mereka bakal fokus ke Tateni Yusa gitu kan. Kasian sih sumpah, season 2 nya tuh Tateni Yusa tuh parah banget sih. Jadi makanya gue bilang ini jadi mungkin titik balik ya Kimi no Setrus gitu kan, setelah Made in Abyss sudah benar-benar on fire banget, benar-benar top banget. Gue berharap semoga di Watashi no Shiwase ini nggak kalah menarik gitu kan. Makanya nih kita lihat gitu kan apakah nanti si MC ini bisa bahagia dengan heroinnya gitu kan, karena bener-bener drama banget men, bener-bener drama banget gitu kan. Jadi intinya si heroin itu hidup di mana ibunya sudah nggak ada, tapi bapaknya ini ibunya ini nggak tahu ya ibunya udah mati atau enggak ya, gue lupa deh, kayak ibunya udah mati. Terus ibunya itu udah mati belum ya? Kayak ibu belum mati deh, ibu belum mati, ya kan, ibu belum mati. Tapi bapaknya ini bapak tiri gitu loh, yang dimana bapaknya ini bawa anak gitu kan, dan dia dibully habis-habisan gitu kan. Nah, makanya di sini ada bisa dibilang ya kapal lagi kapten pelaut lah gitu. Gue bilangnya kapten gitu kan. Yang dimana tertarik dengan ini si cewek gitu kan, untuk jadikan dia sebagai calon di masa depan atau tunangan di masa depan gitu kan. Makanya nih gue bakal nantiin banget sih. Apakah gue bakal react sampai end? Gue harus lihat ini dulu sih ya. Gue harus lihat apakah bakal tayang di legal apa enggak gitu. Netflix tayang di legal. Maksud gue dalam artian apakah ada di BT atau di Iki, gue nggak tahu. Tapi jelas gue bakal menunggu, dan juga pasti bakal gue react dulu satu episode. Ini udah nggak usah pakai nanya, nggak usah pakai ditanya, ya nggak usah pakai ditanya, langsung udah, nggak usah perlu dibahas lagi kan, karena ini salah satu kandidat romance terbaik juga di musim ini, dan gue berharap semoga nggak kalah dengan romance di musim ini gitu. Itu sih. Ini pasti bakal GG sih, dan ini dibawa oleh studio Gohen, sama seperti tadi yang housekeepernya kucingnya kan, seperti itu. Ya itu sih. Ini pasti sih, udah nggak mungkin. Apa yang mau didebatin itu? Ini udah pasti, orang PV-nya aja udah kayak PV movie anjir. Pasti itu. Makanya gue sampai heran men, Gohen bikin nih anime keren banget sumpah. Perasaan kan Gohen kan kebanyakan anime begini kan gitu kan. Jadi itu orang nih keren sih. Gak nyangka gitu kan. Gak nyangka Gohen bikin PV yang benar-benar bagus banget gitu. Next, Boku no Sai Dogs. Gue udah kelarin
kelarin season 1 sampai season 4 sungguh melelahkan, tapi ya happy banget gue karena lebih tepatnya di season 4 kemarin memang si MC ini belum bergerak gitu kan, jadi benar-benar yang bergerak jauh itu masih Hiranpo gitu kan sebagai supportingnya gitu kan. Dan kita lihat apakah di season 5 ini MC-nya bakal bermain lagi gitu kan. Tapi kalau gue dari ininya sih, visualnya sih emang kayaknya Atsuhi bakal tampil lagi sih gitu. Tapi kalau react enggak sih, gue nggak react, tapi intinya gue bakal nonton aja sih gitu. Ya karena itu ya, makanya kan gue bilang kan karena gue cuman penonton biasa gitu kan, dan gue nonton ini Bungo Stray Dogs ini cuman ngisi waktu luang, ya gue berharap apa ya, kayak ya udahlah gitu loh, maksudnya kayak biarin aja teman-teman yang lain atau konten kreator lain gitu kan yang reaksinya anime gitu kan, yang mungkin bisa mendapatkan feel-nya dan sebagainya gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau gue suka dengan Bungo Stray Dogs, jujur gue suka gitu kan, tapi yang enggak banget gitu loh, maksudnya nggak favorit banget gitu kan. Jadi gue cuman ngikutin tapi sambil nonton anime lain seperti itu. Jadi makanya menurut gue ini oke aja gitu diikutin. Next, Zombie 100 ini sudah pasti gue react ya, karena satu alasannya udah gue spill di community, gitu kan di community kan. Yang satu karena ini ceritanya fresh, bener-bener ceritanya ini menceritakan tentang 100 catatan MC sebelum dia jadi zombie gitu kan, atau mati lah ibaratnya gitu kan. Dan itu pasti bakal kayak ini kayaknya seru sih gitu untuk diikutin, ini kayaknya seru sih. Itu yang pertama. Yang kedua, soal visualnya, menurut gue nih visualnya bener-bener GG banget, oke gitu kan, ya kan, apalagi kayak gue ya ini pertama sih ya, ini studio pertama sih yang bener-bener dibawakan oleh Book Films gitu kan, gue penasaran gitu. Dan yang ketiga ada di Muse, aman gitu kan. Dan yang keempat, dia tayangnya sore men, jam 5 sore. Jadi kalau misalkan di Wakanda ini jam 3 atau jam 4 udah tayang gitu. Jadi kayak pengganti Gundam banget ini. Ini kalau kalian sadar ini pengganti Gundam. Gundam kan jam 4 sore dan ini tayang juga jam 4 sore gitu. Itu yang keempat. Yang terakhir hero-nya cakep. Udah seperti itu. Itu udah alasan kuat untuk gue yakin banget untuk memilih Zombie 100 sebagai anime yang gue reaction sampai end gitu. Kanokari ya gue cuma nonton aja tapi nggak gue react karena gue udah ke spoiler jauh banget men, dan itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adalah pokoknya di channel gue gitu kan, itu dari season 1 gitu kan, dan dia ceritain gitu kan terus ke semuanya gitu dari awal sampai end, terus dia bilang kalau ini bakal gini bang, ini bakal gini bang. Ya udah, nggak bakal gue react season 2 nya gitu kan, dan season 3 nya juga nggak bakal gue react, orang gue udah tahu ya gitu kan. Dan menarik, season ini pada menceritakan tentang Yamori gitu kan, yang dimana dibawakan oleh Seiyu top menurut gua. Dan ini dinyanyikan oleh Halka ya kan, ya Halka openingnya pasti bakal hebring sih, pasti bakal happening lah gitu. Ya itu sih kalau kalian fans Kanokari gitu kan, dan kalian menantikan Kanokari, monggo ya kan kalian tonton gitu kan untuk season 3-nya. Dan gue berharap semoga di season 3 ini ada kejelasan tentang hubungan Kazuya dengan Mizuhara gitu kan. Itu sih karena kan udahlah, nggak perlu lah gue ngasih tau lah, orang gue juga udah di spoilerin kan buat apa gitu kan. Jadi intinya kalian nonton sendirilah gitu apa yang akan terjadi di season ini. Masamune gue bakal rewatch lagi di season 1 untuk mengingat cerita-ceritanya, tapi jelas gue bakal reaction sampai end. Yaitu karena untungnya Masamune tayang di Senin dan aman. Jadi Senin itu nggak banyak anime yang gue incer, dan salah satunya Masamune ini tayang di Senin, oke lah gitu. Dan pastinya gue akan menantikan ya kan, atau bener rindu banget soal sama si Aki gitu kan. Aki itu
Aki itu kayak, gue tuh ngeliat Aki itu kayak Yukinon sih, Yukinon banget sumpah. Jadi cuma bedanya kalau Aki itu sendiri ya kan, ya sendiri ya nggak salah ya, Aki itu sendiri gitu kan. Sedangkan Yukinon juga sendiri sih. Maksud gue ke Yukinon kan lebih ke lembut karakternya gitu kan. Tapi kalau Aki tuh sendiri gitu, sendiri yang nggak ke Yukinon banget, tapi bener-bener membuat si MC ini seneng gitu, seperti itu. Ya kita lihat siapakah yang akan jadi winner chicken dinner ya kan, yang bisa merebutkan hatinya si siapa namanya Masamune kan di akhir. Kita lihat. Next, anime Bleach pasti bakal gue tonton, tapi kayaknya nggak bakal gue react karena ya itu men copyright gitu, jadi makanya nggak gue react. Yang jelas gue baru denger sih ini WUD. Ya jujur sih openingnya dari WUD. Gue pikir bakal dibawain oleh Kitani lagi gitu kan, tapi ternyata Kitaninya diambil sama Jujutsu gitu. Jadi sorry banget ya kan untuk Bleach kali ini ya kan, bukan Kitani lagi tapi dibawain oleh si siapa namanya, band baru gitu, atau bukan band baru sebetulnya, band yang udah lama nggak nyanyiin anime. Oke, lanjut. Horimiya Peace ya, jadi di community gue sudah spill kalau ini anime kayaknya nggak gue react dengan alasan ada satu karakter yang nggak gue suka, seperti itu. Ini gue fair-fairan aja sih ya, jadi ada satu karakter yang nggak gue suka. Nah pertanyaannya gini, gue mungkin bakal lempar ke voting. Kira-kira kalau misalkan situasinya seperti ini, apakah gue bakal react apa enggak? Mungkin kan nanti kan gue bakal premiere kan, mungkin akan teman-teman akan mendengar omongan gue di video ini gitu kan. Apakah kalian setuju gue bakal react apa enggak? Pokoknya isi aja di chat live gitu kan. Dan kalau misalkan nanti sekiranya masih kurang cukup untuk gue yakinin, gue bakal voting gitu. Kalau misalkan ternyata teman-teman setuju kalau gue react Horimiya Peace, ya udah, gue ambil gitu loh. Gue ambil dengan mengesampingkan emosi gue, seperti itu. Jadi artinya gue mencoba untuk ya sembari anime ini jalan gitu kan, kali aja gitu kan gue akhirnya termaafkan gitu kan dengan cerita yang akan terjadi di episode di season ini gitu. Karena itu men, karena berat banget men rasanya gitu untuk tidak react nih anime gitu. Satu yang pasti karena openingnya dari Omoinotake yang dimana kalian sudah tahu lah Blue Period kan, gue rindu banget sama Blue Period, dan akhirnya band ini menyanyikan lagi di Horimiya ya kan. Terus juga Ami Sagikuchi ya kan. Terus juga gue juga lihat PV-nya juga bagus banget gitu kan. Lomba di sekolah gitu kan, Hori jadi pesertanya, itu awesome banget menurut gue sih. Jadi makanya kalaupun misalkan ternyata gue tidak reaction, pasti bakal gue tonton, tapi mungkin gue akan mengesampingkan karakter itu. Jadi makanya gue keep dulu. Mushoku Tensei no debat, pasti gue react sampai end, jadi no khawatir. Jadi nggak bakal gue bahas lebih dalam tentang Mushoku Tensei. Tapi yang jelas Mushoku Tensei ini pasti bakal ditunggu-tunggu, dan gue nggak tahu apakah nanti bakal 24, 12 atau berapa. Tapi yang jelas ini bakal lebih fokus ceritanya Rudeus dengan Silphy, seperti itu. Jadi makanya gue nggak nonton PV-nya untuk menjaga hype gue gitu. Dan yang terakhir, openingnya tumben gitu loh, bukan Mbak Yuiko gitu kan, tapi dibawakan oleh band yang bernama Longman. Jadi makanya ada single opening yang akhirnya Mushoku coba gitu kan, dan akhirnya dibawakan oleh selain dari Mbak Yuiko gitu kan. Kan dominan Mbak Yuiko kan, ending Mbak Yuiko, opening juga Mbak Yuiko gini. Makanya kan ini gue baru tahu ada band namanya Longman, dan gue berharap semoga openingnya bagus. Next, Jujutsu juga pasti juga bakal gue react, jadi aman. Dan openingnya Tatsuya Kitani ada di sini gitu. Gue pikir Bleach juga bakal ngambil Kitani gitu kan, ternyata diambil sama JJK gitu. Itu aja sih. Dan gue nggak perlu bahas lagi soal JJK karena kalau lu nonton movie-nya ini ceritanya bakal lanjut, dan pastinya ini akan menceritakan tentang Gojo ketika di masa lalu gitu kan.
bersama teman-teman yang masih akrab. Salah satunya adalah Geto, ya kan, terus juga siapa namanya, siapa sih namanya tuh, siapa namanya, Soko, ya kan, terus juga ada si Toji gitu. Jadi makanya nih bakal cerita ke situ sih gitu. Jadi kita lihat nanti bagaimana keseruan dari JJK untuk season 2 nya. Itu aja dari gua, dan pastinya gue bakal ulangin lagi apa yang bakal gue react di musim depan. Masih ada JJK, Mosoku, terus juga ada Masamune, terus juga ada Zoom, ada 4 Zoom 100, terus juga ada Sugino Megane, ya kan, terus juga Bochan, antara Kumo sama, sepertinya udah sih, cuman 7 aja sih kalau yang fix banget ya. Sama Sugar Apple Fairy Tail 8. Ada 8 anime yang pasti bakal gue reaction sampai end. Sisanya yang masih tanda tanya, yang masih ada yang strip dan sebagainya, itu sebari berjalan. Jadi makanya gue berharap semoga tontonan di musim depan nggak mengecewakan itu. Dan pastinya gue tetap bakal ada voting seperti biasa. Kalau misalkan gue ragu dalam mengambil keputusan, pasti bakal gue share ke voting. Tapi votingnya nggak banyak, cukup 1 aja. Jadi maksudnya gini, kan dari kemarin kan gue selalu bikin 3 babak, 4 babak, 5 babak. Menurut gue tuh terlalu bertele-tele menurut gue. Jadi gue mungkin bakal main 1 babak aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan ini ragu anime, maksudnya kalau misalkan ini pilihan gue ragu, baru bakal gue taruh di community gitu. Yang nantinya di antara 5 list, kira-kira 3 diantaranya atau 2 diantaranya mana yang diambil yang bakal gue reaction di musim Summer 2003 berdasarkan voting dari teman-teman gitu. Itu aja dari gue. Yang pasti jangan lupa ya kan untuk tetap subscribe channel ini biar gue juga semakin semangat dalam membuat video. Dan pastinya semoga di musim Summer lebih bersahabat ya kan dibanding musim sebelum-sebelumnya. Tapi jujur sih di musim ini gue aman gitu, maksudnya insya Allah aman gitu loh, karena belum ada kabar yang tidak mengenakan gitu kan soal copyright. Dan musim kemarin juga gitu kan, gue berharap semoga benar-benar di musim, semoga di musim Summer ya kan juga aman-aman aja gitu kan, seperti musim sebelumnya gitu. Dan ya itu aja dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime Summer apa ya kan yang kalian ingin notice untuk gue bahas di musim Summer. Yang masih pada aku suka, kalau tinggal di share notifikasinya agar dulu tinggal dari gue. Dan sampai ketemu lagi di reaction gue selanjutnya. Bye.